Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan yang Terhina. Dengan pengisi suara Resti K. Dan inilah episode yang kelima, Merasa Dibohongi. Selamat mendengarkan. Di ruangan Natasha, Arjuna berdiri dengan kepala tertunduk menunggu istrinya menyelesaikan makan siang. Meski terkenal arogan, Natasha suka sekali makan siang dengan menu rumahan. Natasha merasa kesal dengan apa yang terjadi barusan. Sialnya masakan Arjuna yang lezat mampu meredam emosinya. Namun bukan Natasha jika semudah itu mengakuinya. Matanya mendelik melihat Arjuna yang selalu terlihat bahagia meski ia terus menekannya. "Nona, apa permasalahanmu sudah selesai?" Arjuna memberanikan diri untuk bertanya. "Apa pedulimu? Kau bahkan tak bisa membantu," decih Natasha. "Berapa uang yang kau butuhkan?" tanya Arjuna pelan. Natasha melongo, kemudian tergelak hingga hampir tersedak. Pikirnya pria di hadapannya ini ingin menjadi pahlawan, tapi kenyataannya hanya pengemis yang menjijikan. "Katakan saja padaku," ujar Arjuna datar. "Setidaknya 1 triliun. Apa kau punya?" "Jangankan sebanyak itu, 100.000 pun belum tentu kau punya. Kau pria paling menyedihkan yang pernah aku kenal. Sialnya kau ini suamiku," cibirnya. "Tapi tenang saja, kita akan secepatnya berpisah." Aku sampai lupa karena terlalu sibuk. "Nanti aku akan menelpon Adam. Dengan begitu kau tidak akan terikat lagi denganku. Kau bisa kembali membangun harga dirimu itu. Hari ini aku baik padamu karena aku sudah merasa tenang dengan keadaan perusahaan. Al-Fatih Group akan menyelamatkan perusahaan ini," ujar Natasha panjang lebar. "Jangan pernah bermimpi berpisah denganku, Tasya. Itu tidak akan terjadi sampai kapanpun," ujarnya lembut. "Oh ya? Mengapa kau tidak ingin berpisah denganku?" tanya Natasha dingin. "Karena aku mencintaimu. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu," tegas Arjuna. Natasha terkesiap namun cepat-cepat tersadar. Dengan kasar Natasha meletakkan gelas yang dipegangnya. Ia beranjak dan menatap dingin pada Arjuna. "Sayang sekali, aku tidak akan pernah mencintai sampah sepertimu," decihnya dan berlalu meninggalkan Arjuna. Arjuna memang tampan. Natasha pun mengakui hal itu. Namun sayangnya pria itu menyedihkan. Arjuna lalu merogoh saku untuk mengambil ponselnya. Arjuna menelpon Ahmed untuk mendengar apa saja kesepakatan dengan Adipura. "Istriku membutuhkan 1 triliun. Bagaimana? Apa bisa?" tanya Arjuna. "Tentu Tuan. Minta Adipura mengirimkan Natasha sore ini ke kantor. Aku sendiri yang akan menemuinya. Ahmed, persiapkan semuanya. Aku tidak sabar melihat ekspresi Natasha saat bertemu denganku di sana," pungkas Arjuna. Sejujurnya Arjuna cukup terkejut saat Ahmed dengan mudahnya menerima nominal fantastis yang ia sebutkan. 1 triliun. Ia bahkan tidak berani membayangkan uang sebanyak itu. "Apa sebaiknya aku bicara dengan kakek? Bukankah aku harusnya berterima kasih padanya? Tapi..." Arjuna merasa ragu setiap kali memikirkan kakeknya. Ingatan Arjuna pasti terhubung pada mendiang sang ibu. Natasha memasuki ruangan Adipura. CEO Al-Fatih itu sudah tidak ada di ruangan tersebut. Namun sepertinya Adipura sedang berbicara dengan pria itu di telepon. "Bagaimana, Pak? Berapa nilai yang mereka berikan?"
Tanya Natasha. Ceraikan dia, ujarnya datar. Siapa? Natasha merasa heran. Kemudian ia teringat pada Arjuna. Pak, aku akan kuberikan posisi direktur utama jika kau berpisah dengannya, ujar Adipura tegas. Tuan, apa maksud Anda? Tuan sudah berjanji akan memberikan posisi itu kepada saya. Protes Joshua. Hanya jika kau mampu menyelesaikan permasalahan di perusahaan ini. Apa kau lupa itu? Dalam beberapa hari ke depan, perusahaan akan membaik. Kalian berdua mendapatkan kesempatan yang sama. Joe, buktikan dirimu mampu dan pantas duduk di kursi itu. Sedangkan kau, karena kau putri kandungku, aku mempermudahnya. Cukup ceraikan Arjuna. Itu tidak adil, Tuan. Protes Joshua lagi. Kenapa tidak? Jangan lupa diri. Kau bukan siapa-siapa bagi kami. Cibir Natasha. Apa itu artinya kau akan menceraikan Arjuna? Tanya Joshua penuh selidik. Itu bukan hal yang sulit. Karena aku sendiri sudah berencana akan berpisah dengannya. Natasha terlihat percaya diri. Bagus. Sore ini, temui Tuan Muda Al-Fatih di kantornya. Ujar Adipura senang. Aku? Kenapa harus aku? Tanya Natasha heran. Karena Tuan Muda itu sendiri yang memintanya. Kedatanganmu akan menentukan berapa yang akan dia investasikan untuk menutupi semua utang kita. Ini kesempatanmu, Tasya. Aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi jika kau mau bertemu dengan Tuan Muda itu. Mengerti? Adipura memberi penekanan di setiap kalimatnya. Baik, Pak. Jawab Natasha pelan. Sementara Joshua mengepalkan tangannya. Ia geram karena merasa dibohongi dengan iming-iming posisi tertinggi. Tidak semudah itu, Natasha. Seenaknya saja kalian mempermainkanku. Batinnya menggeram. Sementara itu, Arjuna mengarahkan motor ke area tempat kerjanya dulu. Tak jauh dari minimarket itu, ada toko emas yang pemiliknya cukup ia kenal. Kohatung, apa kabar? Sapa Arjuna pada pemilik toko itu. Baik Arjuna. Apa kabar menantu orang kaya? Aku tidak melihat ada yang berubah darimu. Ujar Kohatung sambil memperhatikan penampilan dan motor Arjuna. Memangnya harus seperti apa kok? Oh iya, cincin itu masih ada kan? Cincin? Kohatung mencoba untuk mengingat-ingat. Maaf sekali Arjuna, cincin itu sudah berpindah tangan. Teman istriku melihatnya. Dan dia menawar dengan harga tinggi. Jadi istriku memberikannya. Kau tenang saja, utangmu sudah lunas dengan bunganya. Jadi kau tidak perlu membayar utangmu padaku. Ujar Kohatung santai. Dijual? Kenapa kok? Bukannya engkau sudah berjanji akan menyimpannya sampai saya mampu membayar semua utang? Arjuna nampak kecewa. Ya, aku minta maaf Arjuna. Tapi itu terlalu lama. Hutangmu sudah mencapai ratusan juta jika dihitung dengan bunga. Kau tidak akan sanggup membayarnya sampai kapanpun. Bunganya akan terus bertambah. Jadi lebih baik cincin itu dijual saja. Tuturnya. Siapa yang membelinya? Saya akan menebusnya sendiri. Berikan saya alamatnya. Pinta Arjuna tegas. Arjuna merasa syok dengan nominal yang ia dengar. Uang 10 juta yang ia pinjam untuk pengobatan nenek kini menjadi ratusan juta hanya dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Pemilik toko emas terlihat kesal dan memberikan alamatnya di secari kertas. Pikirnya tidak mungkin Arjuna mampu menebus cincin itu. Arjuna menyusuri tempat berdasarkan alamat yang ditulis Kohatung yang tak lain sebuah mal besar di pusat kota.
Dalam hati ia mulai kesal karena waktunya jadi terbuang. 2 jam lagi ia akan bertemu Natasha. Tapi sekarang ia harus menyusuri tempat itu demi mendapatkan kembali cincin sang ibu. Apa benar ini tempatnya? Aku pikir pembelinya penjual emas juga. Aku jadi penasaran berapa harga yang ia bayar untuk membeli cincin ibu. Bukankah tadi Ko Atung bilang utangku ratusan juta? Lalu apakah harganya lebih besar dari itu? Gumam Arjuna. Arjuna melangkah memasuki tempat yang merupakan sebuah toko tas branded. Di dalam toko ia disambut seorang pegawai yang mengernyitkan kening melihat penampilan Arjuna. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Sapanya mencoba untuk ramah. Saya ingin bertemu dengan Cik Mei. Ada? Tanya Arjuna. Pegawai itu mengernyitkan keningnya belum sempat ia menjawab seorang wanita memanggilnya. "Nih, kasih ke dia. Suruh cepat pergi. Bisa-bisa pembeli gak jadi masuk kalau ada gembel di dalam toko." Ujar Cik Mei sambil menyerahkan uang 2.000 rupiah. Arjuna yang mengetahui hal itu langsung menghampiri. Ia tak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Terlebih ia melihat cincin ibunya melingkar di jari wanita itu. "Cik, saya kesini untuk menebus cincin ibu saya yang Cik Mei beli dari istri Ko Atung." Ujar Arjuna datar. Cik Mei langsung melihat cincin itu dan menyembunyikan jarinya di lipatan tangan. Senyuman sinis tertuju pada Arjuna yang menurutnya tak tahu malu. "Jadi ini cincin ibumu? Berapa kau menjualnya pada Ko Atung?" Tanyanya sinis. "Saya tidak menjualnya. Saya hanya menjadikannya jaminan atas uang 10 juta yang saya pinjam." Sahut Arjuna jujur. Cik Mei terkekeh puas. Di sela tawanya ia bergumam. "Dasar bodoh." "Maaf Cik, saya tidak bisa lama-lama. Berapa uang yang harus saya bayar untuk mendapatkan kembali cincin ibu saya?" "Setidaknya 5 miliar. Sahut Cik Mei datar. "Apa?" Arjuna terbelalak. "Semahal itukah? Itu kan hanya cincin dengan batu akik merah biasa." Gumamnya dengan raut wajah yang bingung. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.